lakukan nanti tindakan, teman sejawat yang dilatih ini harus mampu melakukan krioterapi ya. Ditolong nanti alatnya diperiksa betul dengan baik ya. Jadi krioterapi ini mengalirkan terapi dengan gas dingin ya. Jadi ini sudah ada sejak tahun 1967, kemudian dia dengan suhu di bawah minus 20 derajat akan menyebabkan kerusakan bioseluler lapisan epitel. Ya, jadi harus memang suhu terjaga. Efektivitasnya ini kita punya efektivitas dari penanganan adalah salah satunya ditentukan oleh suhunya. Nah, jadi dilakukan freezing ini akan tersel ya dan akan menyebabkan kerusakan dari sel, struktur DNA dan struktur selnya sendiri sehingga selnya akan mengalami kematian dan selanjutnya akan digantikan oleh sel-sel yang baru. Jadi yang kita harapkan yang kita lakukan cryo ini adalah pada sel yang ada infeksi HPV, sel yang ada lesi prekancer. Nah, ada 2 gas yang biasa kita gunakan yang bisa menggunakan dengan gas CO2 ya. Gas CO2 itu minus 60, kemudian menggunakan N2O sampai minus 80. Ya. Nah, ini dikatakan sangat efektif untuk terapi lesi prekancer pada serviks ya. Nah, jika dibandingkan antara berbagai modalitas yang ada yang kita kemarin sudah sampaikan, yaitu seperti elektrokauter, menggunakan laser, ataupun tadi menggunakan konisasi dengan eksisi menggunakan pisau. Jika kita lihat kemudahannya, tentu krioterapi ini sangat-sangat mudah dibandingkan dengan yang 3 di bawah ya. Biaya juga masih sangat murah. Karena kalau laser ini mah sakit, kemudian harus menggunakan anestesi, ya, elektrokauter juga demikian. Nah, komplikasi, kita bicara lagi komplikasi, ya, komplikasinya juga lebih sedikit pada terapi dibandingkan tindakan yang eksisi atau operatif di bawah, ya. Nah, target keberhasilannya bagaimana antara perbandingan krioterapi dengan tindakan yang lain? Nah, ternyata bahwa hampir menyamai, ya. Dan memang konisasi ini kan memang memotong sel langsung, ya. Jadi itu 99% keberhasilannya, laser 97, 95. Jadi antara 95 ke atas itu sampai 100 kan masih kita anggap bahwa itu sama ya. Kalau diuji secara statistik itu tidak beda bermakna. Jadi kita katakan krioterapi ini kenapa menjadi pilihan modalitas untuk teman sejawat. Jadi bisa dilakukan oleh yang sudah dilatih termasuk teman sejawat yang ada di pelayanan primer. Nah, kita lihat dia punya prop ya, jadi ada propnya juga, bentuknya nanti kita lihat videonya ada 3 prop pilihan disesuaikan dengan mulut rahim. Nah, jadi akan dialirkan gas apakah menggunakan CO2 atau N2O, ketebalan iceball yang terbentuk itu diameter sampai 7 mm ya. Jadi 7 mm dari ujung prop, permukaan ujung prop yang ada. Nah, minus 20 kan ini gas minus 85, sampai diameter kurang lebih 5 mm itu sampai minus 20. Jadi dia punya lethal zone-nya itu antara permukaan prop sampai 5 mm. Jadi kedalaman dari 5 mm itu masih memberikan efek kerusakan sel pada sel-sel yang kita curigai ada terinfeksi. Nah, setelah lewat dari 5 mili ya, jadi dia punya suhu yang kita berikan lewat prop ini itu sudah di bawah sudah di atas minus 20. Jadi 2 mili kurang lebih jarak dari 5 mili tadi itu recovery zone. Jadi itu sel-sel di sini tidak mati. Kenapa? Syaratnya tadi kemarin saya sampaikan bahwa syarat untuk krioterapi adalah jika stes IVA kita batas luar dari IVA positif itu melewati 2 mm dan dia tidak terjangkau. Artinya, kalaupun kita melakukan krioterapi, daerah itu tidak menyebabkan lethal zone ya. Jadi dia masih sel betul mungkin kena bunga es, tetapi selnya itu tidak mengalami kematian sel, tidak rusak ya, jadi dia masih bisa recovery. Jadi sel-sel yang terinfeksi itu tidak mati ya. Kemudian makanya tidak efektif untuk lesi yang kedalamannya itu lebih dari 5 ya.
juga dari 5 mm. Jadi mungkin lesi sudah mikroinvasif ya. Makanya nanti kita lihat kan selalu jika kita akan melakukan tes IVA, K-nya apa? Kanker atau bukan. Kalau sudah curiga ada sel-sel yang tidak normal, sudah jangan lagi di IVA, tetapi kita rujuk ya. Kemudian SK-SIFO, SSK-nya terlihat atau tidak. Jadi ini harus dibiasakan selalu pada saat akan melakukan tes IVA sehingga hal ini tidak terjadi ya. Maksudnya sudah case mikroinvasif tetapi kita melakukan cryo, akhirnya pasien yang anggap, tapi kan 6 bulan kontrol lagi yang bisa nampak bahwa apakah kalau misalnya IVA positif kembali itu masih bisa dilakukan cryo. Untuk kalau pemeriksaan pap smear kita bisa melihat SIN 2, SIN 3, makanya dianjurkan untuk melakukan double freezing ya. Nah, efektivitasnya sangat tergantung, pertama tadi saya bilang suhu harus dijaga betul, kemudian lama freezing, kita akan melakukan freezing itu selama kurang lebih 3 menit ya, jadi 3 menit itu full freezing. Setelah itu baru melakukan defrost ya, kemudian baru kita lanjutkan freezing lagi 3 menit. Jadi selalu biasakan melihat kita punya tabung gas. Jangan sampai belum 3 menit gasnya kita sudah habis ya. Jadi nanti dilihat regulator, dia harus di batas hijau. Kalau di batas hijau masih aman untuk dipakai ya. Jadi batasannya di situ hijau, kuning, misalnya 60 sampai 70 ya, yang batas hijau masih aman untuk digunakan. Bukan aman, tapi masih bisa memberikan terapi sampai selesai gasnya ya. Kemudian juga ditentukan tipe dan ukuran prop yang ada ya. Jadi pada lesi yang terlalu luas itu agak sulit. Kenapa? Karena nanti propnya kan ini terbatas ya. Sedangkan lesinya ada yang keluar dari 2 mm dari batas prop yang ada. Makanya kalau seperti itu kita tidak melakukan cryo, lebih baik kita rujuk, mungkin di rumah sakit dilakukan knife conization, bisa dilakukan lip ataupun lids ya. Luas gradasi lesi tidak tercover oleh prop. Ya, jadi itu penting sekali, macam besar, sedang dan kecil. Kemudian ada yang punya kayak pentil di depan, tergantung nanti permukaan porsio. Nah, ada ibu-ibu kan porsionya juga besar ya. Jadi kalau bagus lesinya sebenarnya bisa dilakukan cryo, tetapi propnya kita tidak mencukupi ya. Atau ibu mempunyai porsio terlalu kecil sehingga kalaupun kita melakukan cryo, sebagian dari cryo ini mengenai daerah fornix atau dinding vagina. Jadi memang harus yang ukuran porsio yang normal, yang kira-kira bahwa prop kita aman nempel dan memberikan efek freeze yang baik pada lesi yang ada IVA positif ya. Nah, jadi yang idealnya harus terus nampak. Makanya setiap sebelum melakukan cryo kita aplikasi kembali pemeriksaan IVA ya, IVA kembali, nilai batasnya lagi, perkirakan batas prop, pilihan prop yang akan digunakan ya. Kemudian ukuran serviks dalam batas normal, karena tadi saya katakan kalau terlalu besar juga tidak efektif, terlalu kecil bisa mencederai daerah jaringan dinding vagina atau daerah fornix. Nah, kemudian lesi hanya meliputi 2 kuadran atau kurang dan tidak lebih dari 75%. Batas terluar dari lesi dari 2 mm batas prop. Jadi kalau kita lihat bahwa propnya permukaannya masih ada tapi tidak lebih dari 2 mm itu masih oke. Tapi kalau lebih sebaiknya kita katakan bahwa minta maaf Bu, ini tidak bisa lagi di cryo, harus melakukan tindakan di rumah sakit ya dengan tindakan yang lain. Nah, kemudian yang ketiga, berikutnya tidak ada kecurigaan lesi mikroinvasif atau karsinoma. Ya, jadi memang kita lihat bahwa porsionya masih bagus, hanya dengan aplikasi IVA ternyata memberikan reaksi acetoacetate positif, sehingga kita bisa katakan bahwa berarti sel ada yang terinfeksi. Nah, indikasinya ya IVA positif, kemudian kalau ada pemeriksaan pap smear ini masih NIS 1, NIS 2, SIN 1, SIN 2 ya. Bisa juga SIN 3, tetapi
biasanya kalau di rumah sakit kalau SIN 3 kita sudah rujuk untuk dilakukan kolposkopi untuk mencegah tadi jangan sampai sudah ada karsinoma yang mikroinvasif. Untuk tahu kemarin ada yang bertanya, dok bagaimana kita tahu ya, lihat saja di permukaannya. Pada saat kita buka dan lihat transformasi kelihatan bahwa di situ tidak ada lesi, ya, tidak ada lesi yang mencurigakan bahwa itu kanker. Kalau sudah ada pertumbuhan sel yang tidak normal, jangan sampai sudah ada lesi mikroinvasif. Jadi kalau seperti itu kemudian kita lakukan aplikasi asam asetat, ternyata bahwa betul acetoaid, lakukanlah double freezing, ya. Jadi lakukan double freezing dengan krioterapi kalau syarat lesinya terpenuhi. Nah, persiapan alatnya mulai dengan ada Kragun Pro harus lebih dari 70, dia harus di area hijau, kita punya regulator ya. Kemudian pasang spekulum, gunakan saya anjurkan tetap menggunakan kondom pada spekulum pada saat akan melakukan krioterapi. Kemudian harus ada jelly, karena jelly ini kita gunakan pada prop ya, pada ujung prop sebelum kita melakukan untuk menghantar zat dingin freezing gas CO2 atau N2O itu dengan baik ya. Kemudian ada stopwatch atau jam. Ya, karena kita harus menghitung betul-betul. Dan ada lampu sorot ya, kemarin sudah diperlihatkan lampu sorot boleh menggunakan lampu kepala atau lampu sorot dari belakang, yang manalah yang prinsipnya bahwa kita harus melihat dengan jelas ya. Persiapan pasiennya kita konseling dengan baik, informan consent. Betul-betul ini harus dikerjakan dengan penuh Ibu dengan kita itu merasa bahwa sayalah ini yang gambaran diri kita ya. Selalu kalau kita belajar bahwa kita mengucapkan sesuatu ke orang, selalu kembalikan dulu ke diri kita ya. Jadi pasien disambut dengan baik, kemudian perkenalkan diri ya, jadi jangan lupa salam tentu di awal. Kemudian mengidentifikasi ibunya ya, identitasnya, kemudian tindakan yang akan dikerjakan, tujuannya apa, ibu akan merasakan apa, posisinya bagaimana, nanti itu dia sudah harus ada gambaran, dia tahu ya. Sehingga jadi konseling itu bisa itu harus ada 3 rangkaian, selalu pre tindakan. Ibunya sudah tahu bahwa dia HIV positif, dijelaskan kembali. Jadi HIV positif itu apa artinya? Karena ada tuh yang nangis pasien pada saat kita di lapangan kemarinnya dari puskesmas lain teman sejawat dapatkan HIV positif, biasanya kita satukan di tempat yang ada alat krayo untuk dilakukan krayo. Kenapa nangis Bu sementara menunggu antrian untuk dilakukan krayo? Aduh, saya tidak sangka-sangka dokter kalau saya ini ada kanker. Jadi dia pikirnya HIV positif itu kanker. Jadi tolong nanti dalam memberi sosialisasi betul-betul ditekankan bahwa tujuan screening kita adalah untuk menyeleksi kalau ada infeksi supaya jangan terjadi kanker ya. Jadi pencegahan, saya bilang ibu bukan, ibu belum kanker ya, ibu baru ada infeksi. Memang karena kenapa kita lakukan screening pemeriksaan, karena infeksi HPV ini tidak memberikan gambaran apa-apa ke ibu, tidak memberikan keluhan ya, tidak ada rasa nyeri, tidak ada rasa sakit, tidak tahu kalau ada virus itu di mulut rahim. Jadi dengan tes ini kita bisa tahu, dan kalau kita obati insya Allah tidak akan menjadi kanker. Jadi di konseling baik-baik pasien. Kemudian apa yang bisa dirasakan, kemungkinan bahwa ada kram perut, rasa dingin ya. Kalau freezing itu tidak nyeri. Ya, beda dengan cold coagulation atau kita pakai yang TCA itu rasa perih ya, kan itu asam trichloroacetat ya, asam asetat yang 85%. IVA saja pasien harus kita informan consent bahwa nanti mungkin akan ada, karena kalau ada lesi radang itu akan memberikan juga rasa nyeri ya, tapi nyeri masih bisa ditoleransi lah ya, perih maksudnya, perih ya, kalau sama ada luka kemudian kita kasih asam cuka kan bisa bayangkan perih ya, kurang lebih seperti itu. Tapi kalau krayo itu tidak, bukan nyeri tetapi dia rasa kayak kram ya, kram perut karena dialiri gas dingin di permukaan serviks, dan itu bisa menjalar sampai ke daerah panggul ya, itu disampaikan. Kita menghilangkan rasa kecemasan dengan support
selama ini saya lihat bagus sekali teman-teman yang akan melakukan cryo itu, mereka sudah bercanda dengan pasien ya. Jadi pasien itu kan memang lebih bagus kalau dia lebih banyak ya, karena bisa sharing keluhan-keluhan dan sebagainya ya, bisa saling support sehingga kecemasannya berkurang. Nah kalau kita teman sejauh kalau sendiri bisa bayangkan kalau sendiri di IFA kemudian sendiri positif kemudian akan di cryo mungkin kecemasannya lebih tinggi. Jadi tolong belajar juga untuk bisa memberikan support mental untuk menghilangkan kecemasan pasien. Ya ada yang sampai dingin sudah naik di meja ginekologi posisi litotomi tersentuh kakinya dingin sekali. Jangan langsung. Jadi selalu ibu diajak bicara kemudian ditenangkan ya ibu enggak usah khawatir insya Allah 3 menit, kemudian nanti mungkin kita akan aliri rasa dingin, insya Allah setelah itu kita freeze. Kalau semua bagus, mungkin kita double, itu sudah disampaikan ya, jadi kita double. Kadang satu kali freezing, rencananya mau double, tetapi dengan satu itu sudah cukup bagus ya hasilnya, jadi biasanya kita mungkin scene 1 aja di permukaan. Jadi biasanya sudah membentuk donat putih yang bagus, kita sudah 1 kali saja, jadi mungkin itu nis-nis 1 lah. Tapi kalau kita ragu, lebih baik kan double freezing. Nah, pasca cryo juga kita sampaikan sama tadi yang lainnya ya, tidak bersenggama dulu sampai gejala keputihan yang serius ya, yang putih itu yang keluar itu hilang, kurang lebih 4 minggu. Nah, permasalahan ini kan di ibunya no problem barangkali, tetapi ya masalahnya juga mungkin ibunya karena hanya keputihan, tapi bapak-bapaknya. Jadi ini mereka harus tahu ya, bahwa tidak hubungan, kalaupun mau hubungan kita anjurkan 2 minggu paling cepat ya, karena kalau itu pun juga dianjurkan untuk menggunakan kondom karena healingnya dari cryo ini kurang lebih sekitar 3-4 minggu penyembuhannya ya, jadi kalau perlu sekali dianjurkan untuk menggunakan kondom. Pertama